Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku hadir lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 323. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini adalah reminder bagi kita semua untuk selalu menjaga ucapan. Aku yakin kalian pasti nggak asing lagi sama pepatah mulutmu harimaumu ya kan, yang artinya kita ini mesti selalu hati-hati dalam berucap karena bisa jadi ucapan itu malah menjadi bumerang buat kita sendiri. Aku percaya kali sama pepatah itu, dan kisah ini adalah salah satu buktinya. Di KW malam ini kita akan menyimak kisah dari bapaknya Wawa waktu menempuh perjalanan panjang kali dari Surabaya menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Waktu itu bapaknya Wawa ini cuma naik motor berdua sama adeknya, which is ini omnya Wawa ya. Dan di perjalanan itu mereka juga harus menyeberang naik kapal sampai 3 kali. Pastinya ini menjadi perjalanan yang sangat melelahkan kali ya kan. Dan apesnya lagi, selain capek karena jauh, perjalanan ini juga jadi menyeramkan karena mereka diteror oleh banyak sekali sosok, mulai dari suara-suara aneh, pocong bermata bolong, sampai sosok perempuan ngesot pun ada. Dan waktu ditelusuri ternyata semua gangguan itu berasal dari satu celetukan yang dilontarkan oleh bapaknya Wawa. Kalau dulu kita punya kisah Bang Alex yang sangat legendaris itu kan, dapat gangguan waktu bawa ambulans. Ini bapaknya Wawa dapat banyak sekali gangguan waktu bawa motor. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kisah ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Nita dari Surabaya. Halo Kak Nita. Nah, kisah ini terjadi di tahun 2014 lalu dan dialami oleh bapaknya Nita yang bernama Pak Mahmud. Biar ceritanya gampang tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku langsung menyebutkan namanya aja ya, Mahmud gitu. Mantap. Nah, jadi ceritanya Mahmud ini adalah orang asli Bima, Nusa Tenggara Barat, yang sedang merantau ke Surabaya sama adik bungsunya yang namanya Karim. Nah, karena jarak dari Surabaya ke Bima ini cukup jauh dan juga biaya transportnya mahal ya kan, Mahmud pun jadi jarang pulang ke kampung. Apalagi juga sejak menikah dan juga punya anak, punya Wawa, punya Nita, biaya yang harus dikeluarkan untuk memboyong keluarga pulang kampung ke Bima ini juga makin lebih banyak lagi. Alhasil Mahmud cuma bisa pulang kampung 5 tahun sekali aja. Nah, di tahun 2014 itu ada satu urusan yang membuat Mahmud ini harus balik ke Bima gitu. Nah, untuk menekan biaya transport, Mahmud pun cuma berangkat berdua aja sama Karim, sama adeknya dengan naik motor. Nah, perjalanan dari Surabaya ke Bima naik sepeda motor ini memakan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam. Dan selain itu mereka ini juga harus terus-terusan naik kapal sebanyak 3 kali. Nah, urutannya kayak gini, ini biar kebayang ya. Pertama-tama mereka akan naik motor dari Surabaya ke pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Dari sana mereka harus naik kapal ke nyebrang nih